Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great Sik, kalian semua hari ini kabarnya sehat, bahagia, dan tetap semangat meski harus belajar dari rumah masing-masing. Alhamdulillah hari ini Miss Yuli juga sehat dan senang sekali bertemu lagi dengan kalian semua melalui tayangan video ini. Hari ini Miss Yuli ingin mengajak kalian semua belajar kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tentang apa aja? Tentang kejujurannya, kasih sayangnya, serta peran beliau sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana peran beliau sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kan bahasa Arab, teman-teman. Ini maksudnya adalah kasih sayang bagi seluruh alam ya. Jadi Nabi Muhammad itu berperan sebagai pemberi kasih sayang terhadap seluruh alam. Nah, untuk tahu bagaimana peran beliau dalam hal ini, kita akan awali dengan mengingat kembali tujuan dakwahnya beliau. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Seperti kalian tahu bahwa ketika Nabi Muhammad lahir di negara Arab itu adalah bangsa yang sangat jahiliyah. Mereka itu tidak lagi mengikuti ajarannya nabi-nabi yang sebelumnya menyembah kepada Allah, tapi mereka kebanyakan menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang bermaksiat. Bahkan yang paling membuat kita miris adalah mereka tidak lagi menghargai perempuan. Jadi kalau mereka misalnya istrinya melahirkan anak perempuan, bagi mereka itu aib. Lalu anak perempuan yang baru lahir itu akan dikubur hidup-hidup. Naudzubillah, seperti itu kejahiliannya. Nah, terus misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, teman-teman, tapi ternyata juga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh alam sampai sekarang, insya Allah hingga akhir zaman. Nah, itu tadi adalah tujuan dakwahnya Nabi Muhammad. Lalu untuk mencapai peran rahmatan lil alamin ini, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Nah, ajaran utamanya Rasulullah adalah menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga di akhirat. Nah, dengan ajaran utama yang akhlakul karimah ini, teman-teman, kita bisa merasakan dan kita bisa mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembawa kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, berikut ini Miss Yuli akan sampaikan salah satu akhlak terpuji Rasulullah yang luar biasa efeknya bagi semua orang. Di sini adalah Miss Yuli akan mengajak kalian mengingat ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad kan awal-awalnya dakwahnya di kota Mekah, lalu kemudian mereka hijrah ke Madinah. Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ketika itu, mereka juga tidak ada hubungan famili dengan orang-orang yang ada di Madinah. Nah, ketika itu
Nabi Muhammad mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum muhajirin atau kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan kaum Ansor atau kaum muslimin yang penduduk asli Madinah, sehingga mereka saling membantu untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman dengan selalu berperilaku sopan dan santun seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kalian semua ketahui ketika itu setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, sehingga lambat laun hari demi hari Islam menjadi semakin berkembang hingga menjadi sebuah negara yang sangat disegani oleh seluruh dunia. Ternyata dibangunnya dengan apa? Dibangunnya dengan ajaran akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ketika itu kaum Ansor, meskipun mereka tidak ada hubungan famili dengan kaum muslimin muhajirin dari Mekah, mereka menerima kedatangan Rasulullah beserta rombongan dengan gembira, dengan menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk sama-sama membangun Islam menjadi sebuah agama dan negara yang besar. Orang-orang Ansor, beberapa di antaranya memberikan harta, sebagian hartanya kepada kaum muhajirin yang sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai saudaranya. Beberapa rumah mereka kasih kepada saudara mereka yang dari muhajirin itu. Subhanallah, luar biasa. Semua berkat ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Yuli ingin mengajak kalian mengingat kembali tentang perilaku jujur dan perilaku dapat dipercaya, sehingga Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakatnya. Gelar Al-Amin ini yang artinya dapat dipercaya sudah Nabi Muhammad terima jauh sebelum beliau mengenal agama Islam, karena ketika itu beliau masih usia remaja. Nih, sekarang kita lihat, kita mengingat kembali saat Nabi Muhammad melakukan perilaku jujur dalam berdagang. Ketika usia remaja, Nabi Muhammad diminta bantuan oleh pamannya yang bernama Paman Abu Thalib untuk membawa dagangan seorang saudagar perempuan yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu Nabi pun memasarkan dan menjaga barang dagangan tersebut dengan sangat baik, sehingga barang dagangan tersebut sangat laris, terjual habis, dan seluruh hasil penjualannya beliau laporkan kepada sang pemilik barang dagangan, yakni Sayyidina Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan akhirnya Ibu Khadijah ini yang ketika itu adalah seorang janda, seorang perempuan yang tidak memiliki suami, beliau akhirnya meminang Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai suaminya. Dan selanjutnya mari kita lihat kenyataan ketika Nabi Muhammad jujur dalam menyelesaikan masalah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad terpilih untuk meletakkan Hajar Aswad pada saat Ka'bah mengalami renovasi. Ketika itu, padahal banyak sekali pemuka Quraisy yang memperebutkan tugas mulia tersebut, tugas untuk mengangkat Hajar Aswad lalu memindahkan ke tempatnya yang baru. Nah, ternyata
dari hasil kesepakatan mereka yang pada berselisih itu, Nabi Muhammad lah yang terpilih menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad. Nah, namun Nabi Muhammad ini tidak melakukannya sendirian, teman-teman. Seketika itu Nabi Muhammad meminta kepada panitia selembar kain. Lalu selembar kain itu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk membawa batu Hajar Aswad tersebut. Hajar Aswad diletakkan di atas kain tersebut. Kemudian Nabi Muhammad meminta seluruh pemuka Quraisy memegang ujung kain, lalu bersama-sama membawa batu tersebut ke tempatnya. Sehingga para pemuka Quraisy yang tadinya berselisih dan berebut itu, akhirnya mereka bisa merasakan juga semuanya untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Dan ketika sudah nyampai di dinding yang tempat peletakan Hajar Aswad, barulah Nabi Muhammad yang mengangkat sendiri dan menempelkannya ke dinding tersebut. Begitulah cara Nabi Muhammad menyelesaikan suatu masalah dengan perilaku kejujurannya. Selanjutnya, mari kita mengingat kembali perilaku kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Miss Yuli membaginya menjadi 4 bagian ya teman-teman. Yakni yang pertama adalah kasih sayang terhadap anak kecil. Kemudian yang kedua, kasih sayang terhadap orang tua. Dan yang ketiga, kasih sayang terhadap masyarakat secara umum. Dan yang terakhir adalah kasih sayang terhadap lingkungan sekitar. Baik, kita akan mulai menyimak penjelasan bagaimana perilaku kasih sayang Rasulullah terhadap anak kecil. Nah, kasih sayangnya Rasulullah terhadap anak kecil ini, pertama Miss Yuli mau menyampaikan ketika Fatimah kecil. Ketika Fatimah kecil itu masih di zaman jahiliyah dan masyarakat tidak menghargai anak perempuan. Nah, namun ketika itu Nabi Muhammad justru menggendong Fatimah kecil itu, digendong oleh beliau dan diajak keliling-keliling Ka'bah sambil tawaf. Di sini menunjukkan bahwa seorang Muhammad ini tidak merasa malu atau tidak merasa gengsi memiliki seorang anak perempuan, berbeda dengan orang kebanyakan ketika itu. Begitu lahir anaknya perempuan, langsung mereka kubur hidup-hidup, karena bagi mereka memiliki anak perempuan itu tidak berguna dan hanya membawa aib bagi dirinya dan keluarganya. Lalu berikutnya, Miss Yuli akan menampilkan sebuah hadis. Hadis di sini tentang ketika Nabi Muhammad mencium cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Nah, sedangkan di dekat beliau ketika itu ada sahabat yang bernama Aqra' bin Habis. Aqra' berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Nah, mendengar hal itu, Rasulullah memandang Aqra' dan bersabda, "Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada seluruh umat Islam agar senantiasa menunjukkan kasih sayangnya, terutama terhadap anak-anak kecil yang lebih lemah dibandingkan orang-orang yang sudah dewasa. Selanjutnya kita akan mengingat bagaimana Nabi Muhammad berperilaku kasih sayang terhadap orang yang lebih tua.
Meskipun Nabi Muhammad terlahir sudah tidak memiliki ayah, dan ketika masih usia belia, umur 6 tahun, sang bunda juga meninggal dunia. Namun Nabi Muhammad selalu mencontohkan dan mengajak kita semua agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam salah satu hadisnya berikut, An Abdillahi radhiyallahu an qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku Abdillah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu ahabbu ilallah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu ala waqtiha, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Qala, dan aku bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala, dan aku bertanya lagi, summa ayyun, lalu apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Di sini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling disukai oleh Allah. Berbakti kepada kedua orang tua ini bisa kita lakukan dengan cara mendoakan orang tua kita ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah wafat. Dan banyak lagi cara yang lainnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa dengan cara membantu meringankan pekerjaannya, melakukan hal-hal yang disukainya, dan sebagainya. Berikutnya, mari kita melihat bagaimana perilaku kasih sayangnya Rasulullah terhadap masyarakat secara luas. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap masyarakat ini bisa ditunjukkan atau diwakilkan oleh salah satu hadisnya yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sebisa mungkin tidak pernah menyakiti hati orang lain. Meskipun orang tersebut sudah menyakiti Nabi, Nabi tetap tidak mau membalas hal yang tidak baik dari orang tersebut. Mungkin kalian tidak asing lagi pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa setiap kali Nabi berangkat menuju tempat dakwahnya, dan setiap kali melewati sebuah rumah, dan pada saat ada pas di posisi jendela rumah tersebut, Nabi selalu diludahi pemilik rumah tersebut melalui jendela itu. Dan ketika itu Nabi hanya membalasnya dengan tersenyum. Nabi tidak membalas orang tersebut dengan kata-kata memarahinya ataupun membalas dengan meludahinya, teman-teman. Bahkan ketika orang tersebut suatu hari tidak lagi menghadiahi ludah kepadanya, Nabi Muhammad justru mengetuk pintu rumahnya, pintu rumah orang tersebut, dan bertamu dan ingin tahu bagaimana kondisi orang tersebut. Ternyata orang tersebut kondisinya sedang sakit. Nah, maka di situ Nabi Muhammad malah menengoknya, lalu mendoakan supaya orang tersebut sehat lagi. Disinilah, coba kalau hal itu terjadi pada kita semua, bisa jadi kita sudah ngomel-ngomel ya pastinya sama orang tersebut. Biasanya kalau ngomel tidak bisa berbicara yang baik, teman-teman. Namun Nabi Muhammad mencontohkan hal yang demikian. Nah,
Berikutnya, kita akan lihat bagaimana perilaku kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap lingkungan. Berikut ini adalah beberapa perilaku Rasulullah yang mencerminkan peduli terhadap lingkungannya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar hemat dalam menggunakan air, termasuk ketika air kita gunakan untuk wudhu. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa di kemudian hari, pada masanya anak cucu keturunan kita, jumlah air yang tersedia di alam itu tidak akan sebanyak dengan jumlah yang sekarang ada. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan kita berhemat dalam menggunakan air supaya seluruh anak cucu kita masih kebagian mendapatkan air di masanya. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi, apapun itu bentuknya. Hingga ada salah satu hadis Nabi beliau yang berbunyi, "Ad-dhofatu minal iman." Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan? Supaya bumi dan alam kita ini tidak akan rusak karena kotor, teman-teman. Nah, Nabi Muhammad juga mengajarkan supaya kita membuang sampah kepada tempatnya. Jadi supaya sampah-sampah itu tidak berserakan di mana-mana, teman-teman. Karena kalau sampah itu berserakan di mana-mana, bisa jadi suatu hari nanti akan terjadi kerusakan alam dengan datangnya banjir ketika hujan, dan juga tanah akan menjadi longsor dan sebagainya. Demikian mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat konsisten meneladaninya, menerapkan dalam keseharian kita. Setelah menyimak video pembelajaran ini, silakan melanjutkan menyimak kisah kelahiran Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ya, teman-teman, supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya silakan lanjutkan belajarnya. Lalu jangan lupa nanti kalian juga harus mengikuti live quizzes tentang materi ini, dan juga menceritakan kembali dengan membuka link Google Form yang sudah Miss Yuli kirim di LMS juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Dan Miss Yuli pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.